Namaku Fahmi, lelaki berusia 29 tahun yang tengah mengarungi samudera rumah tangga. Sudah hampir 2 tahun aku menikah, dan sejak hari itu, aku menetap di rumah mertuaku, tempat di mana istriku dibesarkan, di mana kenangan masa kecilnya bersemayam di setiap sudut ruang. 3 tahun lamanya kami merajut kisah sebelum mengikat janji suci dalam pernikahan. Hidup kami berjalan damai, meski satu hal masih absen dari kebahagiaan kami, seorang anak. Kami mendambakannya dengan segenap hati, namun takdir seolah meminta kami untuk bersabar lebih lama lagi. Namun, yang ingin kuceritakan bukan tentang perjalanan pernikahanku. Ada sosok lain yang sejak awal mencuri perhatianku, sosok yang keberadaannya terasa seperti bayang-bayang yang enggan lepas dari benakku. Ia adalah ibu mertuaku. Namanya Santi. Tapi di rumah ini, semua hanya menyapanya dengan sebutan sederhana, Ibu. Di usianya yang ke-47, ia masih memancarkan pesona yang sulit diabaikan. Sang suami, yang kami panggil Bapak, jauh lebih tua, mencapai usia 55 tahun, 8 tahun lebih tua dari istrinya. Sejak aku mengenal istriku, bahkan sejak masa pacaran, ada sesuatu dari ibu yang selalu membuatku terpesona. Bukan hanya sekadar kecantikan yang terpahat pada wajahnya, tapi lebih pada caranya bersikap, cara ia bicara dengan suara yang teduh, cara ia menatap seseorang dengan sorot mata yang sulit diterka. Entah mengapa, pesonanya terasa jauh lebih kuat dibanding istriku sendiri. Dan dalam hati yang terdalam, aku menyadari, ada keinginan yang seharusnya tak pernah ada, sebuah hasrat terlarang yang kusimpan rapat-rapat. Hari itu, aku pulang lebih awal dari biasanya. Langit senja membentang muram saat aku memasuki halaman rumah. Garasi tampak kosong, mobil Bapak dan istriku belum ada di sana. Setelah memarkir mobil, aku melangkah menuju pintu, tapi tiba-tiba sesuatu menarik perhatianku. Dari balik jendela, aku melihat sosok ibu bergerak dengan cepat, langkahnya tergesa menuju pintu depan. Begitu pintu terbuka, hal yang tak terduga terjadi. Ia seolah terkejut, lalu berbalik dan berlari menuju kamarnya. Bayangannya hanya tampak sekilas sebelum menghilang di balik pintu kayu yang tertutup rapat. Aku terpaku, merasakan sesuatu yang aneh merayapi benakku. Saat aku melangkah masuk, udara dalam rumah terasa lebih lembab dari biasanya. Lantai ruang tamu masih meninggalkan jejak air yang belum mengering. Aku menajamkan pikiran, menerka-nerka, mungkin saja ibu baru selesai mandi. Seketika, sesuatu dalam diriku bergetar. Pikiranku berputar liar, membayangkan segala kemungkinan yang seharusnya tak boleh kubayangkan. Situasi begitu mendukung, tak ada siapa-siapa di rumah. Pembantu telah pulang, sementara Bapak dan istriku masih terjebak dalam kesibukan di luar sana. Sebuah kesempatan langka, begitu menggoda, begitu sulit untuk diabaikan. Tanpa pikir panjang, aku naik ke kamar, mengganti pakaian, bersiap mengambil langkah berikutnya. Namun, saat aku turun kembali, harapanku seketika luruh. Di meja makan, ibu telah duduk tenang, tangannya membolak-balik halaman buku resep masakan, seolah tak terjadi apa-apa. Raut wajahnya tetap datar, tak sedikit pun menunjukkan tanda-tanda bahwa ia sempat berlari tadi. Aku menelan ludah. Entah apa yang baru saja terjadi, hanya sebuah kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Di hadapanku, ibu masih duduk dengan anggun, membiarkan misteri itu tetap mengambang, menari di udara seperti bayangan yang enggan pergi. Meski sedikit kecewa, aku tak berniat menyerah begitu saja. Aku pun melangkah mendekatinya dan dengan nada penuh rasa ingin tahu, aku bertanya, "Bu, tadi itu yang bukain pintu untuk saya siapa ya?" Kayaknya cuma sekilas terlihat bayangannya. Dia menoleh sebentar sebelum menjawab dengan nada santai. "Ya, itu ibu Mas. Ibu tadi buru-buru karena masih mandi waktu itu." Dek, dugaanku ternyata benar. Jadi, saat dia membuka pintu untukku tadi, mandinya belum selesai? Itu berarti keadaannya saat itu hanya berbalut handuk? Wow! Spontan, pikiranku langsung melayang, membayangkan berbagai kemungkinan tentang ibu mertuaku.
Gambaran yang tak seharusnya muncul kini berputar jelas di kepalaku, membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Namun, saat aku menatapnya, dia tampak begitu sibuk di dapur, fokus dengan masakannya. Waktu terasa berjalan lebih lambat, tapi aku tahu ini bukan saat yang tepat. Bisa saja istriku atau bapak mertuaku pulang kapan saja. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan diri. Tidak ada gunanya terburu-buru. Kesempatan terbaik pasti akan datang, dan ketika itu tiba, aku akan memastikan bisa menikmati suguhan paling istimewa dari ibu mertuaku. Hari-hari yang kujalani bersama keluarga istriku sebenarnya berjalan biasa saja, tanpa ada kejadian istimewa. Namun, di balik keseharian yang tampak tenang itu, ada sesuatu yang terus bergolak dalam pikiranku, sesuatu yang semakin sulit kukendalikan. Angan-anganku tentang ibu mertuaku semakin hari semakin liar, tumbuh di luar kendali seperti api kecil yang diam-diam membesar. Dan karena itulah, setiap ada kesempatan, aku selalu mencuri pandang ke arahnya. Tatapan yang kuusahakan tetap tersembunyi, tapi tetap saja ada getaran aneh setiap kali mata ini menangkap sosoknya. Akibat obsesi yang semakin mendalam, aku mulai melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Seringkali, aku mencuri sesaat aksesori milik ibu mertuaku, membawanya ke kamar mandi sebagai teman dalam hayalan liar yang terus berkembang. Di sana, aku membayangkan seolah-olah kami tengah berbagi momen yang lebih dekat. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga. Ini bukan hanya kejadian sekali dua kali. Aku sering melakukannya, terjebak dalam keinginan yang tak kunjung terwujud. Mencari kenyataan dalam sebuah ilusi, berharap ada kesempatan nyata yang akhirnya bisa kugapai. Untuk mendapatkan kesempatan yang kucari, aku sudah mencoba berbagai cara. Salah satunya, aku berpura-pura sakit dan sengaja tidak masuk kerja. Dengan harapan, saat rumah sepi, aku bisa menciptakan momen yang tak terduga. Setiap kali ibu mertuaku lewat di depan pintu kamarku, yang sengaja kubiarkan sedikit terbuka, aku berusaha memamerkan sesuatu. Suatu pemandangan yang kutahu bisa menarik perhatiannya, meskipun aku tahu itu adalah langkah yang sangat berisiko. Pada suatu hari, aku akhirnya memutuskan untuk mengambil cuti. Aku tahu, ini adalah momen yang tepat. Bapak mertuaku sedang tugas di luar kota, sementara istriku seperti biasa pergi ke kantor. Pembantu rumah pun, yang hanya bekerja sebatas menyetrika, sudah pasti pulang sekitar jam 9 pagi. Kesempatan ini adalah yang selama ini kutunggu-tunggu, kesempatan yang telah kurencanakan dengan hati-hati. Saat itulah, aku merasa seolah seluruh dunia memberi ruang untuk mewujudkan keinginanku yang sudah lama terpendam terhadap ibu mertuaku. Pagi itu, saat aku sedang menikmati hari cutiku, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Di sisi lain kamar, kulihat istriku tengah bersiap-siap untuk berangkat kerja. Gerak-geriknya yang cekatan, dipadukan dengan keheningan pagi, membuat suasana terasa begitu damai. Tak lama kemudian, ia menghampiriku. Aku masih berbaring di tempat tidur ketika ia membungkuk, lalu mengecup keningku dengan lembut. Aku berangkat dulu ya. Ucapnya dengan suara hangat yang selalu kurindukan setiap pagi. Aku hanya tersenyum kecil dan mengangguk, menikmati momen itu dalam kantuk yang masih menggantung. Begitu pintu kamar tertutup dan langkahnya menghilang di kejauhan, aku kembali menarik selimut. Hari masih terlalu pagi, jam baru menunjukkan pukul 6. Dalam kesempatan itu, aku mulai merancang segala rencanaku. Pikiran-pikiran berputar di kepalaku, bagaimana caranya aku bisa meluluhkan hati dan keyakinan ibu mertuaku? Aku tahu itu bukan perkara mudah, tetapi aku harus menemukan cara yang tepat. Namun, di tengah lamunanku yang mulai samar, kantuk kembali menyerang. Mataku terasa semakin berat, pikiranku perlahan mengabur, hingga akhirnya aku pun kembali terlelap dalam ketenangan pagi. Dalam lelap tidurku, samar-samar aku mendengar suara langkah kaki di depan kamar. Suara itu terdengar jelas, berjalan mondar-mandir, seolah ada seseorang yang sedang gelisah atau sibuk dengan sesuatu. Aku terbangun perlahan, rasa kantuk masih menyelimuti, tetapi keingintahuanku lebih kuat.
Pandanganku tertuju pada jam dinding, jarum pendek telah melewati angka 9, sementara jarum panjang hampir menyentuh angka 6. Sudah pukul 9.30 pagi. Sekejap saja aku langsung sadar siapa pemilik langkah kaki itu. Tidak mungkin orang lain, pastilah ibu mertuaku. Pada jam seperti ini, hanya kami berdua yang ada di rumah. Dengan semangat yang tiba-tiba membuncah, aku segera bangkit dari tempat tidur. Tanpa ragu, aku melangkah menuju pintu kamar, lalu membuka sedikit celahnya. Dari sela pintu, mataku menangkap sosok ibu mertuaku yang sedang sibuk merapikan tumpukan baju. Baju yang baru saja disetrika oleh pembantu. Saat itu, sebuah pemandangan berhasil memikat perhatian serta membuat jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Pemandangan yang begitu indah, begitu jarang kulihat selama aku tinggal di rumah mertuaku. Ibu mertuaku, yang pada saat itu sepertinya tak menyadari kehadiranku di sekitar rumah, tengah berada dalam kesehariannya yang begitu sederhana. Tanpa mengenakan pakaian luar, ia hanya mengenakan daster tidur berwarna pink, daster katun yang lembut, yang dengan sempurna menonjolkan keanggunan tubuhnya. Aku berdiri di balik celah pintu kamar, tak sengaja menyaksikan momen itu. Sinar matahari pagi yang lembut menembus celah-celah jendela, menciptakan permainan cahaya yang menambah kesan magis pada pemandangan itu. Kulit ibu yang putih bersih, rambutnya yang jatuh dengan alami, semuanya tampak begitu sempurna dalam sinar pagi yang hangat. Dan saat itu, tanpa kuasa, jantungku berdetak lebih cepat, seolah-olah denyutannya mengiringi ketegangan yang tiba-tiba merayapi tubuhku. Aku tak tahu harus berbuat apa. Pemandangan itu, tak terduga, tak diinginkan, menghantui pikiranku. Aku berusaha untuk tidak menatap terlalu lama, untuk mengalihkan pandanganku. Namun, semakin aku mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin kuat ia mengikatku. Cahaya matahari yang menyorot dengan lembut membuatku menyadari sesuatu. Ibu mertuaku tampaknya tidak mengenakan aksesori lengkap seperti biasanya. Pemandangan itu terasa begitu indah, seolah memberikan isyarat. Seketika, pikiranku berputar, dan aku sadar, mungkin inilah momen yang tepat untuk menjalankan rencanaku. Begitu melihat ibu mertuaku tampaknya menuju ke kamarku, aku segera melompat ke tempat tidur. Dengan sengaja, aku menata posisiku sedemikian rupa agar bisa memamerkannya dengan jelas. Jika benar dia masuk, maka tak mungkin luput dari pandangannya. Lalu, aku memejamkan mata dan berpura-pura masih terlelap, menunggu reaksinya. Dugaan aku benar. Tanpa mengetuk terlebih dahulu, ibu mertuaku langsung membuka pintu dan melangkah masuk ke kamarku. Dari celah kecil di balik kelopak mataku yang sengaja kupicingkan, aku bisa melihat jelas ekspresinya. Terkejut, bahkan nyaris tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tentu saja, itu memang sudah aku rencanakan sejak awal. Hehehe. Namun, karena melihatku masih tertidur, ibu mertuaku tetap melangkah masuk. Dengan tenang, ia mengambil majalah yang tergeletak di atas meja, tetapi matanya tak bisa lepas dari pemandangan yang sengaja kusiapkan untuknya. Sesekali, ia melirik dengan tatapan yang sulit diartikan, sementara aku tetap berpura-pura terlelap, menikmati setiap detiknya. Melihat situasi ini, aku mendadak berpura-pura terbangun, lalu memasang ekspresi terkejut. Ibu, kenapa ada di sini? Tanyaku dengan suara setengah mengantuk. Ibu mertuaku tampak semakin terkejut dan canggung. Wajahnya sedikit memerah saat ia buru-buru menjawab. Mas, kok nggak kerja? Maaf ya, ibu kira sudah pada berangkat semua. Tadinya ibu cuma mau matikan AC. Soalnya ibu lihat AC masih menyala. Jadi ibu pikir rumah sudah kosong. Gerak-geriknya terlihat kikuk, jelas ia merasa sedikit malu. Aku pun tersenyum tipis dan menjawab santai. Iya bu, hari ini saya lagi cuti. Mendengar jawabanku, ia buru-buru meminta maaf sekali lagi sebelum bergegas keluar dari kamarku, masih dengan raut wajah yang canggung. Setelah ibu mertuaku menghilang dari pandangan, aku menunggu sekitar 10 hingga 15 menit. Baru setelah itu, aku bangkit dari tempat tidur dan mulai merapikan diri. Dengan hati-hati, aku mengendap-endap menuju ke kamarnya.
Setibanya di depan pintu kamar, aku bisa menebak bahwa ibu mertuaku mungkin sedang berada di kamar mandi. Aku membuka pintu sedikit, bergerak perlahan, dan mengintip ke dalam. Dari celah pintu, aku melihat kamar itu kosong. Ketika mataku tertuju pada pintu kamar mandi yang tertutup rapat, aku semakin yakin. Perkiraanku benar, ibu mertuaku sedang di dalam sana. Dengan hati-hati, aku melangkah masuk ke dalam kamarnya, bergerak perlahan tanpa menimbulkan suara. Setiap langkahku terhitung hati-hati, hingga akhirnya aku sampai di depan pintu kamar mandi. Saat menemukan celah yang sempurna, aku tidak bisa menahan diri. Dari sana, aku bisa melihat dengan jelas keindahan yang telah lama aku cari. Aku terus mengamati dengan saksama hingga akhirnya ibu mertuaku mematikan pancuran air. Seketika, rasa panik mulai merayapi diriku. Tanpa berpikir panjang, aku cepat-cepat keluar dari kamarnya, berusaha menghindari ketahuan. Namun, aku sengaja tidak menutup pintu dengan rapat, memberikan celah untuk bisa terus mengawasi setiap gerak-geriknya selanjutnya. Dari celah pintu yang sengaja kubiarkan terbuka, aku bisa melihat ibu mertuaku keluar dari kamar mandi hanya dengan balutan handuk. Ia kemudian duduk di kursi meja rias, mulai mengeringkan rambutnya dengan pengering rambut. Pemandangan itu begitu memikat, begitu indah. Aku terus mengamatinya, tak ingin melewatkan setiap detik, sampai akhirnya ia selesai berganti pakaian. Setelah itu, aku kembali ke kamarku dan segera mandi. Rasa penasaran semakin membengkak di dalam diriku. Apakah hari ini memang benar-benar hari keberuntunganku? Untuk mencari jawabannya, aku sudah menyiapkan langkah berikutnya, mengajaknya berbicara dan memberinya minuman yang telah kucampur dengan sesuatu. Usai mandi, aku segera menuju ruang tengah, di mana ibu mertuaku sudah menunggu. Jam dinding menunjukkan tepat pukul 12 siang, waktunya makan siang. Kami berbincang sejenak, menikmati percakapan ringan yang mengalir dengan alami. Tak lama kemudian, beliau mengajakku untuk makan siang. Dengan langkah tenang, ibu mertuaku bangkit dari sofa dan berjalan menuju dapur, bersiap menyajikan hidangan. Siang itu, udara terasa cukup terik, membuat suasana semakin hangat. Setelah makan siang, kami masih duduk di meja makan, melanjutkan percakapan ringan sambil menikmati sisa waktu bersama. Saat itulah aku mulai menjalankan rencanaku. Dengan tenang, aku mengambil minuman dingin dari lemari es dan meletakkannya di atas meja di ruang tengah. Setelah semuanya siap, aku duduk santai, berpura-pura menikmati tayangan di televisi, sementara dalam hati aku menunggu dengan penuh kesabaran. Beberapa saat kemudian, kami kembali duduk bersama di ruang tengah. Dengan ramah, aku segera menawarkan minuman yang telah kusiapkan sebelumnya. Ibu mertuaku menerimanya dengan senang hati, lalu menyesapnya perlahan sambil melanjutkan obrolan ringan. Kami terus berbincang sambil menikmati minuman masing-masing. Tak lama kemudian, efek dari minuman itu mulai terlihat. Matanya tampak berat, sesekali ia menguap, menunjukkan betapa kantuk mulai menguasainya. Sepertinya apa yang kuberikan sudah mulai bekerja. Melihat keadaannya, aku pun menyarankan agar ia beristirahat sebentar dan tidur siang. Tanpa banyak pikir, ibu mertuaku mengangguk setuju, lalu bangkit dari sofa dan berjalan menuju kamarnya. Aku hanya tersenyum, mengawasinya hingga ia menghilang di balik pintu. Aku menunggu dengan sabar, membiarkan waktu berlalu selama kurang lebih 15 menit. Namun, rasa tak sabar mulai menguasai diri. Tanpa ragu, aku pun bangkit dan melangkah menuju kamarnya. Langkahku mantap, dipenuhi dengan tujuan yang sudah kurencanakan sejak awal. Tekadku sudah bulat. Hari itu, aku harus mendapatkannya, apapun yang terjadi. Jika aku gagal hari ini, mungkin kesempatan itu tak akan datang lagi. Rasa yakin dan nekat mengalir dalam diriku, seolah tak ada pilihan lain selain berhasil. Ibu mertuaku terbaring dengan nyenyak, tidur yang tampak begitu lelap. Aku memastikan untuk tidak membuat suara sedikit pun saat mematikan lampu kamarnya. Lalu, aku menyelipkan tirai jendela, membuat suasana kamar menjadi sedikit remang-remang, menciptakan keheningan yang sempurna. Dengan hati-hati,
Aku memandangnya, yakin bahwa tidurnya akan terus pulas tanpa gangguan. Dengan segera, aku mulai mempersiapkan diriku, lalu mulai menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, dengan penuh perhatian dan kehati-hatian. Tanpa membuang waktu lagi, aku langsung memulai. Beberapa waktu berlalu, dan meskipun aku sudah berusaha keras, aku merasa kesulitan. Saat itulah, barulah aku menyadari bahwa tangan ibu mertuaku justru diam-diam ikut membantu mengatasi hambatan yang aku alami. Aku terhenti sejenak, pikiranku terperangkap dalam kebingungan. Apakah ibu mertuaku sudah sepenuhnya menyadari apa yang sedang terjadi? Jika iya, apakah itu berarti dia juga rela membantu? Atau mungkin, dia hanya setengah sadar, masih menganggap semua ini sebagai sebuah mimpi indah? Aku menatap wajah ibu mertuaku dengan penuh perasaan, dan tanpa sengaja, mata kami saling bertemu, seolah ada makna yang tak terucap di antara kami. Ibu sebenarnya sudah lama tahu kalau kamu sangat mengharapkan seperti ini. Kata ibu mertuaku dengan senyum lembut yang tersungging di bibirnya. Aku terdiam, kebingungan. Maksud ibu? Tanyaku, mencoba memahami. Ibu mertuaku hanya tertawa ringan, seolah tak ingin aku berpura-pura lagi. Sudahlah, jangan pura-pura bodoh. Ayo cepat, selesaikan semua ini sebelum istrimu pulang dari kerja. Ucapnya dengan penuh semangat, ikut membantu dengan tangannya yang terampil. Dan tanpa terasa, kami berdua bergerak hampir bersamaan, menyelesaikan semuanya dengan sempurna, seolah ada sebuah kesatuan dalam setiap gerakan kami. Setelah semuanya selesai, kami pun segera berbenah, memastikan tidak ada yang tersisa. Saat istriku pulang kerja, kami berdua bertingkah seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, di sela-sela kesibukan, saat tak ada yang memperhatikan, ibu mertuaku melirik ke arahku dengan senyum manis yang penuh arti, sebuah isyarat rahasia yang hanya kami berdua mengerti. Keesokan paginya, karena aku masih dalam masa cuti, aku berniat menikmati waktu santai di tempat tidur. Namun, begitu istriku berangkat kerja, tiba-tiba ibu mertuaku sudah muncul di kamarku tanpa aba-aba. Dengan penuh semangat, ia membangunkanku, dan tanpa banyak bicara, langsung menuntunku ke kamar mandi, seolah-olah aku masih anak kecil yang perlu diurus. Namun, kenyataannya bukannya mandi dengan benar. Justru malah cuma mandi kucing, ciprat-ciprat air sebentar, dan selesai. Sejak saat itu, aku dan ibu mertuaku selalu berusaha mencari-cari kesempatan. Soalnya, belakangan ini suaminya sudah tidak mampu lagi memberikannya. Maklumlah, karena faktor usia. Akhirnya, obsesiku pun terwujud. Teori yang aku pelajari dari ibu mertuaku aku praktikkan dengan istriku, dan hasilnya luar biasa. Dalam waktu sekitar 2 bulan, istriku pun akhirnya dinyatakan positif. Sungguh, kebahagiaanku terasa berlipat ganda setelah mendapatkan apa yang aku pelajari dari ibu mertuaku. Itu adalah momen yang sangat berarti dalam hidupku.